Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menyimak apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara di minggu di bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara. Tentunya saya percaya Bapak Ibu Saudara mengikuti setiap pesan demi pesan Tuhan setiap minggunya. Kemarin bulan Juni tentunya Bapak Ibu Saudara menyimak apa yang menjadi pesan Tuhan setiap minggu lewat warta. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut doa pagi, di situ akan dikupas lebih lanjut lagi oleh para hamba-hamba Tuhan lainnya. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut komsel, di situ dibahas lebih sehingga kita lebih mengerti lagi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di setiap minggu. Kita bersyukur Tuhan terus ajar kita dan bicara buat kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, masuk dalam minggu ini, dalam bulan yang baru, bulan Juli ini Bapak Ibu, pesan Tuhan ternyata bilang begini, jadilah teladan. Katakan kiri kanan, bilang jadilah teladan. Pesan Tuhan ternyata buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara adalah jadilah menjadi teladan atau menjadi role model Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah satu kalimat singkat yang Tuhan katakan, menjadi role model katanya. Mari kita buka firman Tuhan dulu dalam 1 Korintus 4 ayat 15, 17 sampai 17. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17. Saya mau ajak kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Udah dapat ya? 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16. Turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Katakan amin. Penekanannya ada di ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah perkataan yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Perkataan yang singkat, namun saya percaya, kita percaya bahwa Rasul Paulus enggak semena-mena berkata kepada jemaat di Korintus, ikutilah teladanku, turutilah teladanku. Tetapi kata yang singkat ini memiliki satu makna yang dalam Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Rasul Paulus bukan seorang yang asal ngomong, ya. Kalau ini bukan pesan Tuhan, mungkin tema ini adalah tema yang mungkin saya nggak akan ambil Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ini pesan Tuhan, maka mau nggak mau pesan ini juga jatuh buat saya, buat kita semua. Maka itu saya berani menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Rasul Paulus juga seorang yang nggak semena-mena berkata turutilah teladanku, kalau nggak dia benar-benar menghidupi apa yang dia terima dari Tuhan, dia lakukan apa yang dia ajarkan, baru kemudian dia bisa berkata turutilah teladanku. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dia seorang yang berubah hidupnya 180 derajat dalam waktu yang relatif singkat Bapak Ibu. Kita tahu dulu bagaimana Rasul Paulus seorang yang adalah penganiaya jemaat, seorang yang benar-benar nggak tanggung-tanggung, seorang yang kejam Bapak Ibu Saudara, di mana kalau dia mendengar ada orang mengikuti jalan Tuhan, itu orang akan diseret-seret dan kemudian akan dipenjara, bahkan akan dianiaya sampai mati, seperti yang pernah dialami oleh Stefanus. Nah, tetapi kita lihat ketika dia mengenal Kristus, sosok pribadi yang dulu bernama Saulus ini menjadi pribadi Saulus yang benar-benar dia belajar banyak dari Tuhan. Dan ketika dia belajar, dia mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, sehingga seluruh sisa hidupnya dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan dia nggak semata-mata memberitakan Injil lewat perkataan, tetapi apa yang dia terima dari Tuhan dia aplikasikan terlebih dahulu dalam kehidupannya, kemudian dia ajarkan kepada banyak orang, sehingga orang akan lebih mudah untuk menangkap apa yang dia beritakan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, turutilah teladanku. Teladan itu bicara sampel, bicara example, contoh. Kenapa dia bicara begitu kepada jemaat di Korintus yang usianya masih relatif muda ini? Karena ternyata Rasul Paulus tahu jemaat Korintus yang adalah petobat-petobat yang belum terlalu lama, mereka nggak mungkin bisa belajar banyak di dalam waktu singkat
kalau cuma berdasarkan mendengar apa yang diajarkan. Rasul Paulus ngerti kalau jemaat-jemaat baru ini nggak mudah nangkep kalau cuma diajarkan lewat mulut. Dia butuh alat peraga, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah sekolah minggu atau yang anak-anaknya sedang sekolah minggu, mungkin ngerti yang disebut alat peraga. Guru-guru sekolah minggu aja butuh alat peraga. Kenapa? Kalau dia cuma khotbah aja, kalau dia cuma mengajarkan anak-anak secara lisan aja, maka anak-anak akan melihat apa sih yang gurunya katakan. Itulah sebabnya banyak guru-guru sekolah minggu, dia banyak pakai alat peraga. Entahkah dia pakai sebuah alat peraga lain ataupun dirinya sendiri dijadikan alat peraga. Ketika dia lagi cerita-cerita tentang hal kisah Yesus di Alkitab, mungkin kalau cuma diomongin aja, murid-murid guru anak-anak sekolah minggu nggak mudah untuk nangkep ini guru lagi ngomong apa gitu. Tetapi ketika guru mempraktekkan, ini loh yang Yesus lagi menyuruh Petrus menjala ikan, ini loh yang namanya menebar jala misalnya. Mungkin guru-guru bisa pakai jala beneran atau berbuat seolah-olah dia sedang menebarkan jala, kemudian ada yang jadi ikannya misalnya seperti itu. Nah, anak-anak yang melihat contoh-contoh yang diperagakan itu menjadi ngerti, oh ternyata ini loh yang dimaksud sedang menangkap ikan, ini yang disebut lagi naik perahu, ini loh yang disebut Nuh lagi bangun bahtera. Kenapa? Ada alat peraganya. Nah, kembali ke zaman Rasul Paulus tadi, ketika dia memberitakan tentang ajaran Kristus kepada jemaat Korintus yang usianya masih relatif muda, dia butuh alat peraga, Bapak Ibu Saudara. Dan alat peraga apa yang dia pakai? Dia pakai alat peraga dirinya sendiri. Waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia tahu orang-orang yang dengar nggak langsung tangkap, tetapi orang-orang itu akan mudah menangkap ketika melihat ternyata Rasul Paulus melakukan apa yang dia beritakan. Karena dia tahu bahwa orang akan lebih menangkap banyak, bukan hanya dari telinga semata-mata Bapak Ibu, tetapi ternyata orang menangkap lebih banyak lewat melihat. Di dalam ilmu psikologi, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belajar ilmu psikologi. Ternyata kemampuan seseorang untuk belajar yang efektif itu berapa persen yang dia tangkap ketika dia lihat langsung apa yang diperagakan atau contoh yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkannya. Ternyata dari mata orang bisa menangkap 75% dari apa yang disampaikan. Ternyata dari pendengaran cuma 13%. Oh, ternyata kalau cuma ngomong aja orang nangkapnya cuma 13%, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya lagi ngomong sekarang di depan nih Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak berharap 13% sih Bapak Ibu Saudara. Tetapi katanya kalau guru lagi mengajar di depan, murid-murid cuma nangkap sekitar 13%. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Ilmu yang disampaikan itu ternyata ditangkap cuma 13%. Tetapi apabila pakai alat peraga, tetapi apabila guru memberikan contoh, apabila saya memberikan contoh apa yang saya ajarkan Bapak Ibu Saudara, itu nangkap 75%. Betapa luar biasanya. Nah, seperti itulah cara metode belajar yang efektif. Ternyata nggak cuma dari omongan aja, ternyata dari apa? Dari melihat. Melihat apa? Melihat contoh. Apa yang diajarkan, dia aplikasikan dan orang lihat, oh seperti ini loh. Aku ngerti seperti itu. Nah, ternyata manusia itu menurut pakar psikologi ini, manusia punya kecenderungan, punya pola mencontoh. Iya kan? Makanya di dalam pengkhotbahan Raja Salomo kan pernah bilang, apa yang sekarang ada dulu pernah ada. Jadi artinya dia mau katakan gak ada sesuatu yang dikatakan benar-benar baru. Karena kalaupun sekarang dikatakan barang baru, dikatakan dulu pernah ada model kayak begini. Ternyata itulah salah satu bukti bahwa ternyata orang tuh senang nyontok. Daripada mikir panjang lebar, ikuti contoh yang udah ada, toh yang udah terbukti laku, dia bikin modifikasi sedikit dan kemudian laku dijual. Ternyata manusia punya kecenderungan untuk mencontoh. Anak-anak di dalam keluarga ternyata punya kecenderungan untuk terus selalu mencontoh. Nah, ini menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Artinya kalau pengkhotbah mengatakan ini pesan Tuhan buat minggu ini, artinya bukan hanya berlaku buat satu minggu Bapak Ibu Saudara,
Artinya di minggu ini datanglah pesan Tuhan dan ini pesan ini berlaku untuk seterusnya, maksudnya begitu. Yang ngerti sampai ini katakan amin. Nah, ternyata pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah gini, dunia hari-hari ini kehilangan contoh atau model yang benar untuk dijadikan sebuah contoh. Dunia lagi kehilangan model yang seharusnya dijadikan benar-benar sebuah teladan di dalam kebenaran. Banyak orang-orang melihat contoh-contoh yang salah. Banyak orang mengikuti model-model yang salah dan kemudian mengikuti perilaku-perilaku buruk daripada model-model yang salah itu. Nah, pesan Tuhan berkata seperti ini, kalau orang-orang percaya nggak siap, nggak bersedia untuk menjadi model di dalam dunia ini, maka yang namanya si jahat akan terus berusaha memunculkan model-model yang salah. Dan kita tahu tadi bahwa manusia punya kecenderungan untuk selalu melihat dan meniru. Nah, kalau kita orang-orang percaya nggak siap untuk menjadi model yang Tuhan maksud lewat pesan ini, maka si jahat akan terus memunculkan model-model yang salah dan orang akan melihat dan orang akan mengikutinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam waktu gak terlalu lama, mungkin dunia akan dipenuhi oleh berbagai hal yang salah. Karena apa? Ada begitu banyak orang-orang pribadi-pribadi yang memberikan contoh-contoh yang salah. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Indonesia sedang mencari figur yang dapat mewakili kerajaan surga. Kita kehilangan banyak figur, termasuk di dalam pemerintahan bangsa kita Bapak Ibu Saudara, sampai orang terheran-heran betapa dulu gayanya gak seperti ini, tetapi yang terjadi malah sekarang begitu banyak orang memberikan contoh-contoh yang seenaknya. Dan ini ternyata bukan cuma sekedar mereka memberikan contoh, ternyata apa yang mereka lakukan dilihat banyak orang dan dicontoh oleh generasi selanjutnya. Karena manusia punya kecenderungan untuk mencontoh, punya naluri untuk itu. Sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan baju atau perusahaan makanan Bapak Ibu Saudara, mungkin kualitas pakaian produk yang dibuatnya mungkin gak terlalu bagus gimana, mungkin makanan yang dia buat mungkin gak seenak gimana, tetapi mereka punya satu teknik di dalam memasarkan produk mereka. Pakai apa mereka memasarkan produk mereka Bapak Ibu? Mereka pakai model. Entahkah itu sebuah tokoh, entahkah seorang artis, entahkah seorang penyanyi, entahkah seorang bintang film, atau atlet olahraga terkenal. Nah, ketika model-model ini dibayar untuk mengenakan produk daripada perusahaan-perusahaan itu dan dalam bentuk sebuah iklan, maka enak orang-orang yang menjadi idola daripada tokoh-tokoh itu, daripada model-model itu. Mungkin makanannya juga nggak terlalu enak Bapak Ibu Saudara, tetapi karena artis idolanya makan produk itu, maka dia ikut makan karena idolanya makan itu Bapak Ibu Saudara. Mungkin dirasa mungkin nggak terlalu enak, tetapi akhirnya jadi enak. Kenapa? Karena modelnya itu senang dengan produk makanan tersebut. Demikian juga pakaian. Kalau idola model kesayangan mengenakan pakaian, maka dia bilang, oh aku akan ikut pakai pakaian itu. Kenapa? Idolanya aja pakai. Nah, dunia hari ini kehilangan model-model yang seharusnya menjadi model di dunia ini Bapak Ibu. Model-model perwakilan kerajaan surga maksudnya. Dan Tuhan mau kita lah yang menjadi model-model itu. Katakan amin. Sekarang lihat kiri kanan, bilang turutilah teladanku dan lihat reaksinya. Ya kan? Sampai reaksi sebelah kita, oke, aku akan ikut teladanmu. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu. Berapa hal yang perlu kita pelajari. Ternyata Tuhan kalau menyampaikan pesan itu bukan cuma asal ngomong, udah ikuti teladanku aja. Ternyata Tuhan terlebih dahulu dia mengaplikasikannya, dia mempraktekannya terlebih dahulu. Maka poin yang pertama adalah belajar melalui keteladanan Bapa Sorgawi. Belajar melalui keteladanan Bapa Sorgawi. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 bilang begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Enggak cuma sampai titik di situ,
Ternyata ada lanjutnya, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau Yesus mengajarkan sesuatu, selalu seperti aku telah melakukannya. Ketika dia mengajarkan murid-murid yang sedang berselisih, mempertengkarkan siapa yang terbesar, lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawa untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, betapa luar biasa. Dan ketika Tuhan bilang begitu, ketika Yesus bilang begitu sama murid-muridnya, murid-muridnya tersentak. Artinya mereka cuma sekedar ngomong, sekedar cuma berbicara, mempertengkarkan siapa yang terhebat. Tapi ketika gurunya bilang, aku sudah lakukan itu. Ketika Yesus lagi mau mengajarkan makna sebuah kasih, Bapak Ibu. Ketika Bapa di surga sedang mau mengajarkan umat manusia yang udah jatuh dalam dosa tentang makna sebuah kasih ilahi yang tidak bersyarat, yang tidak terbatas. Bapa surgawi nggak semena-mena turunkan sebuah buku ke dunia, dan judul buku itu adalah kasih. Bapa surgawi nggak bilang pelajari isi buku itu dan kau akan ngerti apa yang dimaksud dengan kasih ilahi yang tidak bersyarat dan tidak terbatas itu. Apakah dia lakukan itu? Oh enggak, ternyata Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia melepaskan keilahiannya dan turun ke dunia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian sebagai seorang hamba, dia dijerah, disiksa, dianiaya, mati di atas kayu salib demi untuk umat manusia yang ada dalam belenggu dosa, sehingga umat manusia itu dimerdekakan dan dia mati disiksa di kayu salib. Nah, ketika ia mau mengajarkan arti tentang sebuah kasih, dia bilang, nah itu yang dimaksud dengan kasih. Dia rela jadi manusia, disiksa, kemudian di atas kayu salib mati. Jadi kalau dikatakan ketika dia mau mengajarkan makna sebuah kasih, dia bilang begini, inilah kasih itu, mati di atas kayu salib. Waktu keberadaan Yesus di bumi selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Yesus lagi mempersiapkan beberapa murid-muridnya untuk suatu hari menjadi alat yang luar biasa bagi dunia. 3,5 tahun untuk mengajarkan seseorang untuk menjadi representasi Kristus. Kira-kira waktunya lama atau panjang, Bapak Ibu Saudara? Lama atau singkat, Bapak Ibu? Singkat ya, singkat sekali. Belajar apa sih 3,5 tahun? 3,5 tahun paling dari SMP 1 sampai SMP 3 lebih dikit. Nggak terlalu banyak belajar apa-apa dalam tempo 3,5 tahun. Tetapi Yesus punya sebuah maksud untuk mempersiapkan murid-murid ini dalam waktu yang singkat itu. Dengan cara apa? Dia ajarkan murid-murid dengan berkata, mari ikutlah aku. Kalau cuma dia ajarin di kelas selama 3,5 tahun, akhirnya murid-murid keluar hanya pegang rapot aja dengan nilai yang ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, mungkin ada yang 5. Tapi Yesus nggak pilih begitu. Dia bilang, mari ikutlah aku. Murid-murid diajak untuk ikut bersama-sama dengan dia dan belajar langsung, bukan hanya lewat pengajarannya, tapi lihat langsung bagaimana dia hidup dari sejak bangun sampai dia tidur kembali. Bahkan Yesus dikatakan bahkan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan di situ murid-murid melihat langsung apa yang diajarkan. Memang Yesus banyak mengajarkan banyak orang, beribu-ribu orang. Entahkah dia khotbah di bukit, entahkah dia mengajarkan orang di atas perahu di tepi pantai, Bapak Ibu Saudara. Tetapi khusus buat murid-muridnya, dia ajak, mari ikut aku. Artinya apa? Murid-murid disuruh lihat teladan kehidupan Yesus. Ketika Yesus lagi berhadapan dengan orang lain, muridnya lihat. Ketika Yesus lagi melayani orang lain, muridnya lihat sebuah contoh. Ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah masalah besar, murid-murid sedang melihat apa respon Yesus ketika menghadapi sebuah masalah besar. Dan murid itu dalam tempo 3,5 tahun, dia belajar banyak, Bapak Ibu. Ada beda cara pendidikan Yunani dengan Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang suka ikut pelajaran hari Kamis pernah dijelaskan tentang ini. Ada beda pola pelajaran Yahudi dengan Yunani. Kalau pola pelajaran Yunani itu biasanya dilakukan di sebuah ruangan kelas
di mana biasanya guru duduk di depan, berdiri di depan, dan murid-murid duduk dengan rapi teratur mendengarkan perkataan gurunya. Tujuannya adalah bagaimana murid-murid supaya lulus dengan angka terbaik dari mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Jadi target di dalam pendidikan pola Yunani, bagaimana murid mendapat rapot hasil yang bagus. Titik. Ternyata berbeda dengan pola Yahudi. Pola Yahudi, rata-rata guru suka mengajak murid-muridnya, yuk ikut aku, mari ikutlah aku. Selain gurunya mengajarkan tentang sesuatu pelajaran tertentu kepada para murid, di situ guru sengaja membiarkan murid melihat contoh yang dia ajarkan. Ini loh, guru dulu pernah mengalami masalah yang sama berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan kemudian ini loh yang aku lakukan ketika aku menghadapi ini. Dan bahkan ketika di dalam kehidupan nyata, murid-murid melihat, oh seperti itu loh gurunya melakukan. Dan ternyata daya serap murid ketika melihat contoh dari apa yang diajarkan oleh gurunya lewat kehidupan. Tadi dikatakan bahkan mungkin lebih dari 75% dari apa yang dia lihat. Dia menyerap sangat banyak. Nah jadi ternyata Bapa di surga, Yesus Kristus, ternyata dia nggak cuma sekedar ngajar atau berikan sebuah kisah aja, tetapi itu semua dia sudah lakukan. Dan bagaimana murid-murid melihat, wow, dia memberikan sebuah contoh. Ini membuat kita ngerti, kata murid-muridnya. Itu yang pertama, belajar melalui keteladanan Bapa di surga. Yang kedua, ternyata ada satu figur lagi di mana kita juga bisa belajar melalui keteladanan Bapa jasmani. Ini berbicara tentang orang tua. Jadi kalau bicara Bapa jasmani ini termasuk di dalamnya ada Bapa, ada Ibu di dalamnya. Ini berbicara tentang orang tua. Mari kita buka firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang menekankan peran ibu, harus ngajar, harus ini, harus itu. Kemudian setelah selesai khotbah saya tanya sama Bapak, sama hamba Tuhan itu, Pak, bukankah porsi Bapak yang harus lebih besar? Bukankah di dalam Efesus 6 ayat yang ke-4 di situ dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dia bilang, oh ya, betul. Tetapi maksudnya gini, Bapak itu biarlah bertindak sebagai seorang yang membuat kurikulum, seorang kepala sekolah, dan di dalam mengaplikasikan pelajarannya, dia dibantu oleh guru-guru yang adalah ibu-ibu. Artinya peran Bapak, kalau dia nggak buat kurikulum, kalau nggak dia mempersiapkan pola didik buat anak-anaknya, maka yang terjadi adalah yang tadi, kemarahan-kemarahan yang akan timbul di dalam hati anak-anak. Nah, ternyata begini, orang-orang yang menjadi teladan adalah orang-orang yang punya integritas. Kita tahu arti kata integritas, artinya yang namanya perkataan sama perbuatan berjalan seiring. Dan ini nggak mudah, tetapi memang itu yang perlu dikatakan. Seorang yang dikatakan seorang pemberi teladan adalah seorang yang punya integritas. Nggak cuma ngomong aja, tetapi juga dia mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Nah, sedangkan kita tahu tadi di dalam menerapkan sebuah pokok pengajaran, ketika seorang tua mau mengajarkan sesuatu sama anaknya, dia ternyata nggak cukup cuma ngomong aja. Ternyata anak akan menangkap banyak hal ketika orang tua mempraktekannya terlebih dahulu, sehingga anak tahu, oh ternyata ini loh yang dimaksud. Karena kita tahu kan tadi di awal, kalau cuma ngomong aja, menangkapnya kecil. Meskipun anak seolah-olah kayak dengar, meskipun yang namanya murid di kelas seolah-olah kayak dengar, penyimak, tetapi ternyata kalau cuma dari mulut aja, hanya sedikit sekali yang dia tangkap. Demikian pula di dalam keluarga. Kalau waktu anak bisa mulai nyuap makan pakai sendok ke dalam mulut, Bapak Ibu Saudara, kita pikir itu hasil teori kita.
Anak yang masih kecil usia 2-3 tahun, nah dengar, pegang sendok, masukkan ke makanan, kemudian arahkan sendok ke mulut. Apakah kita ngajarkan gitu? Kita seringkali pakai alat peraga. Nah, lihat mama, lihat papa. Nih gini, oh, nah gitu. Oh gitu, tadi lu ngomong apa sih, gak ngerti. Ternyata masukin makanan ke mulut lu pakai contoh. Anak akan tahu bagaimana cara berpakaian ketika dia melihat orang tuanya. Oh, cara berpakaian tuh gitu. Kalau cuma orang tua berteori, nah denger ya, nanti kalau kamu mau pakai pakaian, kamu buka lemari terlebih dahulu, kamu pilih pakaian mana yang kamu pakai, kemudian masukkan satu persatu ke celana, masukkan celana satu persatu, masukkan kaki satu persatu ke dalam celana, gitu aja susah benar. Nah, tapi anak-anak akan menjadi lebih mengerti ketika dia melihat, oh itu loh yang papanya lakukan ketika dia pakai celana. Lebih mudah, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata begini, ketika si orang tua ternyata hanya teori aja. Nah, doa ya, kamu mesti doa sama Tuhan. Anak akan lebih sulit menangkap, pasti maksudnya berdoa. Tapi ketika dia melihat orang tuanya lagi berdoa, itu loh yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, seringkali orang tua lupa di bagian ininya. Nah, kamu jujur ya. Jadi orang tuh harus jujur. Tapi ketika si anak gak melihat apa sih dimaksud jujur dalam kehidupan orang tuanya, anak jadi bingung. Dia nggak terlalu ngerti dengan apa yang dimaksud dengan kejujuran. Sampai ketika orang tuanya memberikan contoh, inilah yang disebut kehidupan jujur. Oh, anak ngerti. Oh, ini toh yang dimaksud dengan kejujuran. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui, manusia punya naluri selalu untuk mencontoh. Nah, kalau ternyata manusia mudah untuk mencontoh, maka diperlukan model-model yang baik. Katakan amin. Nah, seringkali ternyata yang menjadi kemarahan adalah apa yang diajarkan ternyata berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh orang tuanya. Ini membuat seringkali anak-anak menjadi marah. Lah, kok dia ngomong begitu, tapi kok jadinya begitu? Dia ngajarkan itu, kok bilangnya kok jadinya ini? Nah, ini yang menjadi seringkali anak-anak timbul kemarahan. Maka di situ dikatakan kan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Kalau anaknya komunikatif, lebih mudah. Pak kan ngajar ini, kenapa lakukan ini? Nah, orang tua ternyata kalau anaknya bertanya gitu kan, aduh maaf, atau maksudnya gini-gini, ada penjelasan, dan anak sedikit banyak bisa lebih mengerti, dan orang tua belajar, jadi tahu pokok permasalahan si anak. Tapi ternyata banyak anak yang nggak bertanya, kenapa ngajarin A jadinya B. Nah, yang ada hanyalah timbul amarah di dalam hati anak. Nah, yang namanya timbul amarah dalam hati anak nggak selalu dalam bentuk kemarahan. Seringkali kemarahan ada dalam hati anak dalam bentuk apa? Sikap ketika di luar, pemberontakan di dalam rumah, di luar rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di mana aja. Karena ada kemarahan yang si anak pun nggak sadar, tapi karena dia melihat sebuah hal yang buatnya kok nggak ngerti, kok begini, tapi jadi begini. Nah, ketidakmengertiannya pun dia nggak tahu, tapi yang jadinya adalah suatu marah yang nggak bisa diungkapkan. Nanti loh Bapak Ibu Saudara, ternyata tugas kita sebagai orang tua, nah kebetulan juga ada anak di sini. Tugas kita sebagai orang tua ternyata apa? Dituntut untuk benar-benar menjadi role model, menjadi contoh di mata anak-anak, di mata anggota keluarga, di mata orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ketika mereka gak melihat contoh yang seharusnya, timbul kemarahan. Dan yang namanya pelampiasan kemarahan itu kadang-kadang bentuknya aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali orang tua kan gampang, tinggal bawa anak itu ke gereja, pendeta tolong urusi anak saya ini, gimana anak saya bisa gini. Ternyata kan ujung-ujungnya anak itu kehilangan role model Bapak Ibu Saudara. Kehilangan sebuah contoh. Nama buat ibu-ibu yang single parents lebih gak mudah lagi, karena dia harus memerankan porsi bapak dan porsi ibu di dalam dirinya.
Itulah kadang-kadang kenapa perlu diperlukan ada bapak rohani untuk membuat figur ini nggak hilang. Seperti contohnya Timotius. Ya, Timotius tuh nggak jelas bapaknya dari mana. Tapi ternyata dia dididik oleh seorang ibu, nenek, mama yang takut akan Tuhan. Dan kemudian di dalam pertumbuhannya ada Rasul Paulus yang mengajarkannya sedemikian rupa. Sehingga tampillah seorang Timotius yang menjadi role model buat orang-orang di kotanya. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata peran orang tua sangat signifikan sekali di dalam pertumbuhan anak-anak. Ketika kita orang tua, semua orang tua mengharapkan anak bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Ternyata sikap orang tua ketika memutuskan untuk tidak menjadi teladan, sebetulnya dia sedang merusakkan masa depan si anak, karena ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan si anak suatu hari kelak. Sedangkan semua orang tua ingin anaknya bertumbuh secara maksimal. Ternyata salah satu penghalang anak itu bertumbuh maksimal adalah sikap orang tua yang gak konsisten di dalam memberikan contoh. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, wah udah ketiga lagi, cepat sekali. Yang tadi belajar dari keteladanan Bapak Surgawi, yang kedua belajar dari keteladanan orang tua atau Bapak jasmani. Yang ketiga ternyata begini, belajar melalui keteladanan anak-anak muda. Nah, kalau dimaksud anak-anak muda di sini adalah rentang usianya jauh, Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Inilah mengapa Rasul Paulus bisa berkata seperti ini kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara, mari lihat perikop dalam konteks apa Rasul Paulus bilang begini. Kita lihat judulnya sedikit. Ternyata judul perikopnya adalah apa? Tugas Timoti dalam, itu anak saya. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ternyata waktu Rasul Paulus bilang seperti itu sama Timotius, ternyata lagi sedang menghadapi pengajar sesat. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat awal, ya namanya penyesat begitu merasuk ke dalam banyak, mencoba masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya, mengajarkan hal-hal yang sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu berkeliaran pada waktu itu. Belum lagi ditambah kepercayaan-kepercayaan lama yang terlibat di dalamnya, yang dikatakan dongeng nenek-nenek moyang, tahayul-tahayul dan lain-lain, itu mewarnai kehidupan masyarakat pada waktu itu dan coba untuk mempengaruhi pemercaya Tuhan. Nah, ternyata Rasul Paulus ngerti salah satu cara yang paling efektif di dalam mengatasi pengajar-pengajar sesat adalah Timotius, menjadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ternyata para penyesat ini dari pihak kuasa si jahat, ini yang diincar adalah kalangan anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu di bumi ini mayoritas diisi oleh siapa? Oleh anak-anak muda ternyata. Berapa persen isinya anak-anak muda di dunia ini? 60%. Di Indonesia berapa jumlah anak-anak muda? Di Indonesia ternyata jumlah anak-anak muda nih, kalau dibilang anak-anak muda, usianya ini dari usia 0 sampai 39 tahun. Itu masuk kategori anak-anak muda. Berapa jumlahnya? 71,13%. Ternyata Indonesia penuh dengan anak-anak muda. Nah, kalau di antara itu kan 0 sampai 39 tahun masuk kategori anak muda. Kalau dari 40 sampai 50, di mana saya ada di dalamnya di situ, Bapak Ibu Saudara, itu sedikit agak lebih tua, gitu, agak terlalu tua. Nah, ternyata inilah menjadi target market daripada pekerjaan-pekerjaan iblis. Ini sasaran empuk sekali.
Dan hari-hari ini pihak kuasa kegelapan sangat melihat sekali. Banyak anak-anak muda seperti poin yang kedua tadi, banyak yang mengalami sebuah kemarahan yang mereka nggak tahu ada marah apa di situ. Tiba-tiba galau, tiba-tiba berontak, dan lain-lain. Buat mereka, pihak kuasa kegelapan ini lihat, waduh ini sasaran empuk banget. Ini mudah sekali untuk dimasuki. Kasih contoh model yang salah, mereka akan lihat dan mereka mulai ikuti. Nah itulah sebabnya Rasul Paulus mengajar kepada Timotius. Timotius waktu itu adalah seorang anak muda, masuk dalam kategori usia tadi, 0 sampai 39 tahun ini. Dia ditempatkan sebagai seorang gembala di sebuah kota yang bernama Efesus. Ini kota metropolitan, kota besar, kota yang kacau balau, kota yang ganas, kota yang moralnya rusak. Tapi Rasul Paulus tahu kualitas seorang yang bernama Timotius. Ditaruhlah Timotius di sana sebagai seorang gembala. Awalnya gamang, awalnya takut ketika menghadapi keganasan kota Efesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menjadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kesucian. Wow, ternyata begini, sebelum mereka mempengaruhi engkau pengaruhi mereka lewat teladanmu. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang anak-anak muda, nggak usah bicara anak muda, kadang-kadang semua banyak orang, Bapak Ibu Saudara, hampir setiap orang, ketika hendak dicoba disesatkan dan lainnya adalah lari tukang langgang dan nggak tahu mesti lakukan apa. Mereka mencoba menghindar ke sana, menghindar ke sini, bersembunyi, ngadu sana, ngadu sini, dan itu bukan penyelesaian yang efektif. Ternyata penyelesaian yang efektif adalah sebelum mereka pengaruhi kita pengaruhi mereka terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Lewat apa? Lewat keteladanan hidup. Dan ini memang saling kait-mengkait. Pertama-tama dapat teladan dari mana? Pertama-tama dapat teladan dari Bapa di surga. Kemudian teladan daripada orang-orang tua. Kemudian ketika mereka mendapat sebuah teladan, mereka bisa menjadi teladan buat kehidupan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Ternyata gini, dunia lagi kehilangan role model, Bapak Ibu. Kerajaan surga membutuhkan kita sebagai role model di dunia. Karena apa? Manusia punya naluri untuk mencontoh. Tapi karena nggak ada contoh-contoh role model atau teladan dari pihak, artinya sedikit sekali yang siap untuk menjadi role model, maka ketika dunia memunculkan model-model yang lain, mereka lihat, mereka contoh, mereka lihat, mereka contoh, mereka lihat, mereka contoh. Dan banyak akhirnya yang berperilaku yang salah. Karena apa? Dari contoh-contoh yang salah, mereka memperlihatkan perilaku yang salah. Itulah sebabnya nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu Saudara. Saya menangkap menjadi pesan Tuhan buat kita di pertengahan tahun 2016 ini. Visi tentu masih ingat, menjadi alat pembebas yang efektif. Untuk menjadi alat pembebas yang efektif, mari kita siap juga untuk menjadi teladan-teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang siap katakan amin, yang siap beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya.